pengelolaan yang benar atau enggak sih, Kak? Enggak, salah kan? Salah. Ya, sampah itu bakal jadi masalah ketika kita buang sembarangan, terus dibakar, sama ditimbun. Tamu tambah ilmu. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, kembali lagi di konten saya, Tamu Tambah Ilmu. Sekarang kita udah bersama Kak Najela Jenita. Oke. Kak Najela ini adalah seseorang yang peduli banget nih terhadap lingkungan. Masa sih? Enggak juga. Peduli dong pastinya. Iya. Nah sekarang kita tanya-tanya nih tentang lingkungan gitu ya teman-teman. Kak Najela nih, seberapa penting sih sampah itu harus dikelola gitu? Gimana? Seberapa penting gitu menurut Kak Najela? Mungkin kayak dijelasin dulu ya sebelumnya, sampah itu apa? Sampah itu kan biasanya limbah dari yang kita hasilkan gitu. Kenapa sampah harus dikelola? Karena kalau nggak dikelola, sampah itu bakal menumpuk. Karena setiap harinya itu ada kurang lebih 175.000 ton sampah yang dihasilkan sama manusia di Indonesia. Dan 15% dari itu adalah sampah plastik. Makanya sampah itu tuh harus dikelola gitu. Kita lihat aja nih dari TPA Bantar Gebang kan. Iya, yang segimana tuh menumpuknya. Marah, udah kayak gunung. Sekarang Bandung juga bukan Bandung Lautan Api namanya, tapi Bandung Lautan Sampah. Nah, serem kan kalau kayak gitu. Iya, serem banget. Makanya itu sampah harus dikelola. Sampah itu jenisnya ada tiga macam. Nah, apa aja tuh Kak? Ada organik, anorganik, sama residu atau B3. Nah, masing-masing dari jenis sampah ini cara ngelolanya beda-beda. Contohnya dulu dong Kak, organik itu kayak gimana? Kalau organik itu sampah-sampah sisa makanan yang dihasilkan sama manusia gitu. Kalau daun gitu termasuk apa tuh? Ya, sampah organik. Itu kalau sampah organik itu nggak terlalu berbahaya. Cuman sampah ini emang paling banyak dihasilkan sama manusia gitu. Organik. Ya. Tapi lebih mudah mana tuh organik sama B3 gitu? Tergantung proporsinya sih, gimana cara manusia ngolahnya gitu kan. Kalau organik kan bisa dijadiin pupuk, dikompos kan. Iya. Gitu. Terus kalau anorganik contohnya apa Kak? Kalau anorganik itu biasanya botol-botol plastik, cangkang-cangkang plastik kayak gitu. Pokoknya berbahan plastik lah ya. Iya benar. Itu. Kalau nggak salah tuh plastik tuh kan susah terurai di tanah gitu ya Kak. Nah itu lama banget berarti tuh, gimana butuh waktu bertahun-tahun buat diurain sama tanah. Caranya itu kalau misalkan di daerah rumah kita ada bank sampah, baiknya sih dikasih ke bank sampah. Lebih baik lagi kalau kita tuh daur ulang, kayak bikin kerajinan. Jadi kayak gitu. Digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya kayak. Bahkan sekarang banyak banget orang-orang yang bisa ngelola sampah itu jadi barang yang bernilai, ya nggak sih? Oh iya, malah dijual, dapat duit. Bahkan jadi keren. mata pencaharian dia gitu. Ya nggak sih, dari sampah. Biasanya tuh orang-orang yang kreatif gitu kan. Iya benar. Keren. Terus kalau lagi B3 ya? Kalau B3 itu sampah-sampah yang infeksius, sampah berbahaya. Contohnya tuh kayak masker medis, kayak gitu, sarung tangan medis, sampah-sampah kayak gitu itu biasanya yang ngolah itu perusahaan yang emang ada di bidangnya gitu. Contohnya kayak PPLI. Jadi kita nggak boleh nih ngelola sampah itu sendiri karena emang susah. Kita harus disalurkan ke tempat makanya itu. Langkah yang paling gampang sih memilah-milah sampah gitu. Jadi nggak disatuin antara organik, anorganik sama B3 gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak kita lagi jalan-jalan nih, terus kan kita ada sampah makanan kita gitu. Nah di tempat itu tuh nggak ada kayak misalnya kayak tong sampahnya ada 3 jenis atau gimana gitu. Itu sebaiknya sampah kita diapain Kak? Dibawa pulang. Dibawa pulang nggak sih? Dibawa pulang juga nggak ada. Gimana ya? Baiknya kan emang cara meminimalisir sampah itu kan ada 5 ya. Apa aja tuh? Refuse, reduce, reuse, recycle, sama root. Nah, refuse itu gimana kita tuh memikirkan baiknya sampah yang kira-kira sampah yang akan ditimbulkan dari barang yang kita beli itu apa.
kalau reduce itu mengurangi penggunaan plastik, mengurangi sampah gitu istilahnya. Kalau pakai tote bag gitu. Contohnya, terus kayak bawa tumbler kemana-mana buat tempat makan kayak gitu. Terus sekarang kan lagi banyak-banyaknya ya, kayak sedotan yang bisa dipakai berkali-kali, sedotan aluminium. Kayak gitu-gitu sih. Jadi mengurangi sampah lah ya. Terus refuse reduce. Aku nggak tahu. Reuse, kalau reuse itu menggunakan kembali. Contohnya kayak sapu tangan, kan kalau sapu tangan bisa digunakan kembali. Kalau tisu kan langsung buang. Berarti kayak dicuci dulu gitu kan. Iya, sama aja sih, kayak nyambung kan sama reduce, mengurangi. Terus kalau recycle itu daur ulang. Kalau recycle kerajinan gitu. Iya, contohnya kayak tadi dibikin daur ulang, di recycle gitu. Terus yang terakhir root. Nah, root ini langkah yang buat menangani sampah organik tadi. Jadi kita menimbun sampah organik itu, dibikin pupuk kompos kayak gitu. Melakukan pembusukan lah istilahnya. Nah, kalau biasanya kan orang-orang tuh kayak sampah ditumpuk terus dibakar gitu. Itu sebenarnya pengelolaan yang benar atau enggak sih, Kak? Enggak, salah kan? Salah. Ya, sampah itu bakal jadi masalah ketika kita buang sembarangan, terus dibakar sama ditimbun. Kenapa ditimbun jadi masalah? Karena misalkan sampah plastik kita timbun, dia bakal ngasilin gas yang lebih bahaya dari gas karbon dioksida. Gas metan namanya. Jadi kalau sampah nggak diolah dulu nih, nggak diolah di TPA, terus langsung ditimbun gitu aja, kan kita ngelihat nih di jalan-jalanan sekarang, di pinggiran jalan miris banget gak sih? Sekarang jalan jadi beralih fungsi gitu, trotoar jalan jadi beralih fungsi. Orang ada juga kan di jalan tuh jangan dilarang buang sampah di sini. Tapi masih aja, banyak, kan? Iya benar, masih banyak kan yang kayak gitu. Itu sih yang benar-benar jadi. Terus sebagai hasil dia apa itu, Kak? Kok nggak boleh dibakar? Ya tadi lebih baik sampahnya itu yang pertama dipilah-pilah dulu, mana organik, mana anorganik kayak gitu. Kalau organik ya baiknya sekarang sih banyak ya tutorial cara bikin pupuk gimana, cara daur ulang sekarang banyak kan. Iya sih, banyak. Tinggal teman-teman harusnya, bisa cari di YouTube ya. Semakin banyak teknologi, semakin maju teknologi, harusnya pemikiran manusia pun semakin maju. Kayak gitu sih. Kadang orang-orang malah malas ya. Iya. Itu doang sih sebenarnya ya. Iya, yang bikin malas, itu jadi malas. Kayak sampah tinggal buang sembarangan. Kalau malas, ada sih solusi dari malas itu. Apa tuh? Boleh banget tuh, Kak. Mengurangi penggunaan plastik. Kalau kita mager daur ulang ya itu kurangin aja. Jadi kemana-mana kalau kita malas misalkan nih kita jajan-jajan minuman yang pakai botol, malas nih kan daur ulangnya gimana, ya udah berarti kalau kemana-mana bawa tumbler gitu. Aku juga lagi nyiptain campaign kayak apa tuh campaign apa sih kayak kampanye gitu, ayo bawa tumbler gitu. Walaupun sebenarnya sepele, cuman hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh ternyata dampaknya besar. Ya soalnya saya juga waktu SMP tuh suruh bawa tempat makan gitu, Kak. Jadi kayak ke kantin tuh bawa tempat makan gitu. Atau enggak kayak kalau nggak bawa tempat makan tuh pakai daun kalau nggak salah. Iya, asli. Itu masih lebih bagus ya daripada pakai plastik. Iya, waktu SMP tuh pernah ada kebijakan kayak gitu kan. Kan sekolah saya itu Adiwiyata gitu kalau nggak salah. Jadi mengurangi lah ya sampah. Oke, mantap banget nih. Jadi masa sih masih malu gitu bawa botol minum, kalah sama anak TK. Harusnya lebih malu kalau buang sama sembarangan ya guys sih. Kita lebih malu. Budaya Indonesia yang paling jelek itu tuh sekarang. Apa? Buang sama sembarangan. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Sebenarnya nggak semua orang Indonesia kayak gitu. Pasti. Iya sih. Beberapa orang yang emang kesadarannya kurang, perlu diingatkan. Nah, berarti kalau teman-teman masih buang sama sembarangan nih, malu gitu. Iya, malu sama TK yang buat tumbler. Malu sama Kanajel. Ya masih tahap belajar. Oke, mungkin terakhir nih Kak, tips buat kita nih biar sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita gitu Kak? Biar tetap bersih, nyaman, kita apa aja tuh Kak? Tips-tipsnya. Pertama yang tadi kan mengurangi penggunaan plastik. Itu sebenarnya hal yang biasa, dari hal-hal yang kita lakuin biasa aja kayak contohnya ya tadi kemana-mana bawa terus kalau ke pasar bawa tas belanja yang kayak gitu yang dari hal yang sekecil itu aja, mulai dari menghabiskan makanan supaya makanan itu nggak kebuang. Iya nggak sih, sekarang banyaknya orang ngumpul-ngumpulin makanan gitu. Iya guys sih, makan rakus-rakus, tapi nyatanya banyak sisa makanan yang kebuang. Itu kan nggak baik juga kan. Mubazir juga. Dari sisi agama juga mubazir, dari sisi lingkungan juga nggak baik. Lingkungan juga kan kalau nggak diurus dengan baik. Iya. Lagian juga kalau misalkan
zaman sekarang yang industri sekarang di mana-mana, terutama di sekarang nih wilayah Gunung Putri kan wilayah industri parah. Iya, parah banget. Macet. Dari kita bisa menghitung setiap hari aja berapa banyak polusi yang dihasilkan oleh Gunung Putri. Dari pabrik, dari kendaraan bermotor yang banyak banget. Iya sih, dari masa dari kitanya juga buang sampah yang sembarangan, udah makin tercemar loh. Kasihan, kita sisakan keindahan dunia ini untuk anak cucu kita nanti. Asik. Boleh. Oke, tadi yang pertama mengenai sampah. Terus apa lagi, Kak? Ya, terus kalau misalkan sekarang kan lagi banyak banget ya orang yang sekarang berlomba-lomba menggunakan AC. Sebenarnya AC ini ternyata punya dampak juga nih buat lingkungan. Kalau nggak salah dia tuh buat ada dampaknya kayak buat lapisan ozon ya? Iya, dia tuh punya gas CFC yang bisa menipiskan lapisan ozon ternyata. Berarti nanti semakin pemanasan global dong. Iya, pemanasan global tuh makin. Nah sekarang kan lagi banyak banget musibah banjir. Terus kalau banjir, hujan mulu gitu kan. Panas mulu. Nah ini tuh salah satu dampak dari perubahan iklim, climate change. Gitu. Kebiasaan manusia yang buruk itu berdampak banget ternyata sama lingkungan. Terutama di laut. Kasian ya kita banyak banget tercemar di laut. Lautnya sekarang banyak ikan yang makan sampah ya guys. Iya, serem banget. Apalagi sekarang semenjak corona. Masker yang bertebaran di lingkungan laut gitu. Terus udara yang dari kendaraan polusi aja kita udah nggak bisa memperkirakan segimana banyak. Berarti di udara kita bisa kayak ngurangin penggunaan motor ya sih, kayak jarak dekat mah pakai sepeda, jalan kaki itu sih lebih go green sih. Kalau misalnya nggak jauh-jauh banget gitu. Kalau nggak jauh-jauh. Sambil olahraga lah ya katanya. Terus ketiga apa lagi nih? Ketiga apa ya? Aduh aku bingung. Ya udah intinya tingkatkan kesadaran diri kalau misalkan kita itu masih butuh oksigen yang sehat. Butuh lingkungan yang bersih. Iya, kita masih butuh lingkungan yang bersih. Kita harus biasain kebiasaan baik. Ya, buang sampah pada tempatnya. Karena ya di Indonesia itu kebiasaan buang sampah sembarangan tuh di sungai-sungai sampah udah kayak banyak. Yang kayak gitu-gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya? Kalau bukan kita siapa lagi yang punya kesadaran, terutama anak-anak muda nih yang hobinya itu belanja jajan gitu maksudnya. Siapa tuh? Terutama, nanti itu juga jadi kebiasaan kita kalau kita ke luar negeri, nanti kita bakal kaget dong sama kebijakan di sana. Di Jepang, di Singapura, itu tuh kalau orang buang sampah sembarangan didenda. Kalau coba Indonesia memberlakukan peraturan seperti itu. Wah, boleh banget tuh, sorry, keren. Iya, usulan itu. Indonesia bakal banjir ikan-ikan lah ya, bukannya sampah. Benar banget. Udah parah banget. Indonesia tuh udah darurat iklim banget. Banyak sekarang organisasi yang mendeklarasikan darurat iklim itu, dan harusnya kita sebagai anak muda ikut menyuarakan hal itu gitu. Karena harus membantu. Ya, kita yang ada di masa depan tuh kita yang bakal menjalani masa depan ya. Beberapa tahun ke depan Indonesia jadi apa kalau misalkan banyak banget pencemaran lingkungan. Banyak orang sekarang tuh sepele gitu nganggapnya, sampah di pinggir jalan mah biasa gitu. Buang sampah sembarangan tuh jadi kayak enak banget. Mungkin gitu. Kayak nggak berdampak langsung ke dianya. Mungkin nggak sekarang, tapi nggak tahu kalau nanti. Kita nggak tahu. Sekarang aja sebenarnya udah kerasa banget dampaknya. Dari banjir di mana-mana. Panasnya mulai panas banget. Panasnya itu udah luar biasa. Iya, panasnya udah lebih panas dari biasanya. Jadi intinya tuh kita harus meningkatkan kesadaran kita nih teman-teman, kayak untuk menjaga lingkungan, mengurangi sampah, biar kita mikirnya panjang aja gitu buat anak cucu kita gitu, biar masih bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang gitu, masih lingkungan yang enak, nyaman kayak gitu kan kalian teman-teman nggak mau juga kan kalau misalnya anak cucu kalian tuh malah depan buka rumah sampah semua kan nggak enak ya, kasihan. Kebiasaan itu ngaruh juga sih ke karakter, jadi karakter diri. Sekarang juga banyak kan perusahaan yang kayak karakter yang paling utama gitu. Pokoknya karakter itu masa depan kita. Watch your habits for they become your character, ya kan? Oke, aku udah denger. Watch your habits for they become your character. Karena kebiasaan kita tuh bakal jadi karakter kita gitu. Kalau kebiasaan kita buruk ya karakter kita bakal jadi buruk. Termasuk sampah ini. Islam juga mengajarkan kan kebijakan Islam jangan merusak. Justru Islam mencintai kebersihan. Iya, ada juga kan ajaran itu. Gitu. Oke. Mantap banget nih Kak Nazel. Mungkin cukup sekian dulu nih ngobrol-ngobrol kali ini. Terima kasih Kak Nazel udah mau masuk
di konten saya. Teman-teman kalau misalnya like aja, kalau suka like, kalau nggak suka dislike. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk menyadarkan teman-teman yang lainnya untuk sadar akan peduli lingkungan, betul, teman-teman boleh share ke siapapun. Ya, salam lestari. Salam lestari gimana? Salam lestari aja, salam lestari. Oke, salam lestari ya teman-teman. Ya, gitu. Jangan lupa follow akun Instagram saya @bdna dan follow my other social media in description box below. Nanti langsung cek ini aja ya. Kalau kepo sama kan aja lah. Kalau mau nanya-nanya tentang sampah-sampah atau lingkungan kita langsung tanya aja ke Instagramnya, langsung DM. Sebenarnya ini juga berkat event Enviro School Project. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kakak Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia. Menyadarkan kita anak muda keren-keren. Terima kasih kakak Teknik Lingkungan gitu. Teknik Lingkungan ya. Iya sih. Semoga dia selalu diberkahi Allah SWT. Amin. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, see you.